Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Jaslina Suot, NIM 21704003. Pada saat ini saya akan mempresentasikan materi tentang dasar kependudukan. Definisi demografi. Demografi atau ilmu kependudukan adalah ilmu yang mempelajari dinamika kependudukan manusia. Demografi meliputi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Hubungan kependudukan dengan kesehatan masyarakat. Kepadatan penduduk memiliki dampak terhadap kesehatan masyarakat, yaitu semakin tinggi kepadatan penduduk, maka semakin rendah kualitas kesehatan di suatu daerah. Semakin tinggi kepadatan penduduk akan menyebabkan semakin banyaknya problem masyarakat yang timbul sehingga menyebabkan terhambat atau sulit tercapai kesejahteraan dengan kualitas hidup yang tinggi. Ukuran kependudukan. Yang pertama ada rate. Rate merupakan angka yang memperlihatkan suatu kejadian atau penyakit tertentu dalam populasi waktu tertentu. Rate dipakai untuk menyatakan kecepatan kejadian dan dinamika tertentu dalam masyarakat. Kemudian rasio. Rasio merupakan perbandingan antara numerator dan denominator pada suatu waktu, atau sebagai perbandingan antara dua bilangan yang tidak saling tergantung yang digunakan untuk menyatakan besarnya kejadian. Kemudian ada proporsi. Proporsi merupakan nilai perbandingan antara pembilang atau numerator dengan penyebut atau denominator. Kemudian ada jumlah. Jumlah merupakan besarnya suatu ukuran. Jumlah sering digunakan dalam analisis demografi. Kemudian konstanta. Konstanta adalah bilangan tetap. Contohnya 100.000 atau 10.000. Dalam rumus dinyatakan dengan K. Jika K dikalikan dengan rasio, angka atau proporsi, maka mendapatkan hasil yang lebih jelas maknanya. Kemudian ada kohort. Kohort adalah sekumpulan orang yang telah menjalin peristiwa demografi secara bersama-sama. Ukuran kohort yang digunakan untuk menghitung suatu peristiwa demografi pada suatu kohort tertentu. Rata-rata. Nilai rata-rata adalah ukuran nilai tengah yang didapat dari penjumlahan semua nilai pengamatan yang ada, kemudian dibagi dengan banyaknya pengamatan yang ada. Kemudian frekuensi. Frekuensi merupakan ukuran yang menyatakan seberapa banyak aktivitas suatu kegiatan dilaksanakannya pada jangka waktu tertentu. Kemudian yang terakhir ada cakupan. Cakupan merupakan ukuran yang menilai besarnya suatu pencapaian dari pelaksanaan target kegiatan yang sebelumnya sudah ditentukan pada jangka waktu yang ditentukan. Komposisi penduduk. Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk atas dasar kriteria tertentu yang disesuaikan dengan tujuan tertentu, misalnya secara geografis, biologis, sosial, atau ekonomi. Berdasarkan jenis kelamin, penduduk dikelompokkan menjadi laki-laki dan perempuan, sementara berdasarkan umur dikelompokkan menurut ukuran rentan usia tertentu. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin dan umur dapat menunjukkan beberapa hal, seperti jumlah tenaga kerja produktif dan non-produktif, pertambahan penduduk, dan angka ketergantungan. Piramida penduduk. Piramida penduduk adalah grafik khusus yang digunakan untuk menampilkan komposisi umur dan jenis kelamin dari suatu populasi atau kelompok. Terdapat dua bagian dalam piramida penduduk, yaitu bagian sebelah kiri dan bagian sebelah kanan. Sebagai contoh, bisa perhatikan gambar di samping. Kemudian distribusi penduduk.
Distribusi atau persebaran penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Apakah penduduk tersebar merata atau tidak? Persebaran penduduk dapat diketahui dari kepadatan penduduk. Sumber data kependudukan. Yang pertama ada sensus. Sensus penduduk yaitu perhitungan jumlah penduduk secara periodik. Data yang dicapai biasanya tidak hanya meliputi jumlah orang, tetapi juga fakta mengenai misalnya jenis kelamin, usia, dan hal-hal lain yang dianggap perlu. Kemudian ada survei. Survei penduduk adalah cara pengumpulan data yang dilaksanakan melalui pencacahan sampel dari suatu populasi untuk memperkirakan karakteristik objek pada saat tertentu. Maksud dari hal tersebut adalah survei penduduk dengan cakupan nasional. Kemudian yang ketiga ada registrasi. Registrasi penduduk adalah kumpulan keterangan mengenai segala peristiwa sejak lahir sampai mati yang mengubah status sipil seseorang. Peristiwa yang dicatat yaitu peristiwa vital, yang di dalamnya ada kelahiran, kematian, perpindahan, perkawinan, serta perceraian. Hasil dari registrasi disebut dengan statistik vital. Konsep fertilitas dan fekunditas. Fertilitas merupakan kemampuan menghasilkan keturunan yang dikaitkan dengan kesuburan wanita. Akan tetapi, dalam perkembangan ilmu demografi, fertilitas diartikan sebagai hasil reproduksi yang nyata atau bayi baru lahir dari seorang wanita atau sekelompok wanita. Fekunditas yaitu potensi atau kapasitas fisik untuk menghasilkan anak lahir hidup. Lahir hidup atau live birth yaitu kelahiran bayi tanpa memperhitungkan lamanya dalam kandungan dan menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Kemudian lahir mati atau stillbirth yaitu kelahiran bayi pada usia kandungan lebih dari 28 minggu tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Angka kelahiran tahunan. Pertama, angka kelahiran kasar atau crude birth rate, yaitu banyaknya kelahiran dalam 1 tahun tertentu per 1.000 penduduk pertengahan tahun yang sama. Kemudian angka kelahiran umum atau general fertility rate, yaitu jumlah kelahiran hidup per 1.000 wanita usia 15 sampai 49 atau 15 sampai 44 tahun. Kemudian angka kelahiran menurut kelompok umur atau age specific fertility rate, yaitu banyaknya kelahiran tiap 1.000 perempuan pada kelompok umur tertentu. Kemudian angka kelahiran total atau total fertility rate, yaitu jumlah anak yang akan dipunyai seorang wanita selama masa reproduksinya. Anak lahir hidup atau ALH. ALH merupakan banyaknya kelahiran hidup dari sekelompok atau beberapa kelompok wanita selama masa reproduksinya. Dalam perhitungan ini digunakan rumus yaitu ALH sama dengan ALHI per PI pangkat F, yang mana ALHI yaitu jumlah anak lahir hidup oleh wanita kelompok usia tertentu. Dan I yaitu kelompok usia 15 sampai 19 tahun, 20 sampai 24 tahun, dan seterusnya sampai 45 sampai 49 tahun. ALH digunakan untuk mengetahui rata-rata jumlah anak yang dilahirkan hidup oleh sekelompok wanita mulai dari masa reproduksi hingga saat wawancara. Interpretasinya yaitu rata-rata ALH wanita umur usia 25 sampai 29 tahun sebesar 3,7. Artinya kemampuan reproduksi wanita usia 25 sampai 29 rata-rata melahirkan 3 sampai 4 anak. Anak masih hidup atau AMH. AMH merupakan jumlah anak masih hidup
yang dimiliki seorang wanita sampai saat wawancara dilakukan. Rumus yang digunakan yaitu jumlah seluruh anak yang dilahirkan oleh setiap wanita kawin dan masih hidup sampai saat wawancara. AMH digunakan untuk mengetahui jumlah anak yang dimiliki seorang wanita secara real. Data ini menjadi dasar perhitungan angka kematian bayi atau AKB menggunakan probabilitas bayi mati atau proportion dying. Interpretasinya yaitu perbandingan antara jumlah ALH dan AMH akan mencerminkan proporsi bayi mati pada tiap-tiap usia. Perbedaan antara ALH dan AMH yang kecil menggambarkan tingkat kematian anak yang rendah. AMH harus lebih kecil atau sama dengan ALH. Rasio anak perempuan atau CWR. CWR merupakan perbandingan jumlah anak umur 0-4 tahun dengan penduduk perempuan berusia 15-49 tahun. Dalam perhitungan ini digunakan rumus rasio anak wanita atau CWR sama dengan C0-4 per W 15-49 dikali dengan 100, yang mana C0-4 adalah jumlah anak laki-laki dan perempuan berumur 0-4 tahun. Dan W 15-49 adalah jumlah wanita usia produksi 15-49 tahun. Rasio ini berguna untuk indikasi fertilitas di daerah dengan luas wilayah yang kecil dan tidak memungkinkan dibuat angka fertilitas menurut umur dan TFR yang memerlukan sampel yang cukup besar untuk perhitungannya. Ukuran reproduksi ketentuan. Yang pertama, angka reproduksi kasar atau GRR, yaitu jumlah kelahiran hidup dari bayi perempuan oleh 1.000 wanita selama masa reproduksinya. Indikator ini digunakan untuk menggambarkan kemampuan seorang penduduk untuk menggantikan dirinya. Dalam perhitungan ini digunakan rumus yaitu GRR sama dengan 100 per SR kali TFR. Atau juga bisa digunakan rumus di bawahnya. Kemudian angka reproduksi bersih atau NRR, yaitu jumlah kelahiran hidup dari bayi perempuan oleh kohort hipotesis dari 1.000 wanita sebelum mengakhiri masa reproduksinya. Demikian presentasi dari saya, diucapkan terima kasih. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.